Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga salah menggunakan metode sosialisasi anti perundungan, pelajar SD di Kabupaten Cirebon tawuran setelah ditunjukkan video perundungan yang viral. Ribuan buruh di Kota Cimahi turun ke jalan memprotes penetapan kenaikan upah minimum Provinsi Jawa Barat 2024 sebesar 3,57%. Rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang. 3 dari 5 tersangka menolak mengikuti rekonstruksi. Ribuan buruh di Kota Cimahi Rabu siang turun ke jalan memprotes penetapan besaran kenaikan upah minimum Provinsi 2024 sebesar 3,57%. Sempat terjadi ketegangan saat massa buruh melakukan penyisiran ke sejumlah pabrik untuk mengajak rekan sesama buruh bergabung. Aksi unjuk rasa massa ribuan buruh di Kota Cimahi Rabu siang sempat memanas. Massa buruh sempat terlibat adu mulut dan saling dorong dengan sesama buruh dan juga aparat kepolisian. Ketegangan dipicu massa buruh yang turun ke jalan berusaha melakukan penyisiran ke sejumlah pabrik di sepanjang kawasan industri Kecamatan Cimahi Selatan. Tindakan ini sempat dicegah aparat karena setiap pabrik telah mengirimkan utusan untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Ketegangan akhirnya mereda setelah beberapa koordinator aksi diizinkan masuk ke pabrik untuk mengajak perwakilan rekan buruh turun ke jalan. Hari Rabu diperkirakan ada sekitar 1.500 orang buruh dari berbagai aliansi dan serikat pekerja turun ke jalan. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap keputusan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Selasa lalu telah menetapkan upah minimum provinsi UMP tahun 2024 sebesar Rp1.986.670. Angka tersebut naik Rp70.800 dari UMP 2023 sekitar 3,57%. Penetapan ini mengundang reaksi kekecewaan dari massa buruh yang menghendaki kenaikan UMP 2024 sebesar 15%. Dengan melihat kebutuhan sembako atau harga yang melambung tinggi dan mereka para buruh yang hari ini memang sedang kesulitan untuk melaksanakan kehidupan di 1 tahun mendatang. Artinya kecewa dengan keputusan UMP sebesar PP 51 itu sangat menghimpit kita dalam kemiskinan. Dalam aksi hari Rabu, ribuan buruh turun ke jalan dan mengajak rekan buruh lain untuk berunjuk rasa sebelum digelar aksi besar-besaran 2 atau 3 hari ke depan dengan sasaran gedung sate atau kantor pemerintah Provinsi Jabar. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Harga cabai di Pantura Subang masih tinggi, bahkan untuk jenis cabai rawit merah, harganya masih di kisaran Rp100.000 per kilogram. Selain komoditas cabai, harga aneka jenis sayuran lainnya juga merangkak naik. Masih tingginya harga cabai terpantau di Pasar Pamanukan Subang hari Kamis. Harga cabai yang sudah mengalami kenaikan sejak 2 bulan lalu belum juga turun. Harga cabai merah masih berkisar Rp75.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp85.000 per kilogram, serta cabai rawit merah masih dijual Rp100.000 per kilogram. Kalau bisa mah turunin lah, jangan terlalu tinggi naiknya. Kita yang jualan kecil tuh yang bingung ngasih harga ke yang konsumennya gitu. Kalau bisa mah, kalau bisa stabil atau kalau bisa lebih baik turunin. Selain dikeluhkan oleh para pembeli, masih tingginya harga cabai juga dikeluhkan oleh para pedagang karena omset penjualan yang terus menurun. Faktor cuaca dan jelang akhir tahun dituding para pedagang menjadi penyebab masih tingginya harga cabai di pasar. Karena pergantian tahun, jadi harga-harga pada naik. Selain itu kenaikannya karena apa? Ya paling karena cuaca, mungkin cuaca. Masih kemarau ya? Kemarau. Selain cabai, harga komoditas sayuran juga merangkak naik. Seperti brokoli yang naik dari Rp30.000 menjadi Rp32.000, kacang panjang naik dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram.
Sawi putih naik dari Rp12.000 menjadi Rp14.000. Bawang daun naik dari Rp20.000 menjadi Rp24.000. Kol dari Rp6.000 jadi Rp8.000, serta buncis naik dari Rp28.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Operasi pasar beras murah dilakukan pemerintah Kota Tasikmalaya. Menggunakan kupon dan fotokopi KTP, warga bisa membeli beras operasi pasar di pedagang beras. Dampak kemarau panjang membuat harga komoditas beras merangkak naik. Harga beras termurah di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya dengan kualitas medium saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium sudah di angka Rp15.000 per kilogram. Untuk menahan kenaikan harga beras, tim pengendali inflasi daerah Kota Tasikmalaya melaksanakan operasi pasar dengan melibatkan pedagang beras. Beras murah disimpan di setiap kios pedagang beras dan pembelinya menggunakan kupon dengan menunjukkan KTP. Gimana, harganya murah atau enggak? Iya. Murah. Ini buat dimasak sendiri? Iya. Buat di rumah. Buat di rumah, Mbak. Sudah berapa kali Bu belanja beras seperti ini? Baru sekarang. Oh, baru tahu sekarang. Iya, baru tahu. Oh. Harga beras operasi pasar dipatok Rp54.500 untuk 5 kg atau Rp10.900 per kilogram. Namun bagi pembeli yang menggunakan metode pembayaran KRIS mendapatkan diskon Rp2.000 per karung 5 kg. Operasi pasar yang dilakukan diklaim bisa menurunkan harga beras hingga Rp200 per kilogram. Operasi pasar dengan melibatkan pedagang beras di pasar rupanya membantu mereka berjualan beras. Adanya beras kayak gini, Bapak nggak merasa dirugikan nih beras Bapak yang lokalan ini? Sekarang alhamdulillah nggak. Soalnya pasokan itu ada dari lokalan terlalu tinggi, jadi dibantu ini. Oh gitu ya, jadi masih bisa ngejual ya? Iya bisa. Untuk operasi pasar di wilayah Kota Tasikmalaya selama sebulan, tim pengendali inflasi daerah TPID telah menyiapkan 20 ton beras kualitas medium. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Mahalnya harga telur dalam seminggu terakhir di pasar Kota Tasikmalaya membuat konsumen berburu telur dengan ukuran kecil. Bahkan telur pecah atau rusak jadi buruan karena harganya yang lebih murah. Dalam seminggu terakhir, harga telur di pasar Kota Tasikmalaya naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Mahalnya harga telur membuat warga harus berpikir saat berbelanja, terutama bagi mereka yang mengolah kembali telur dalam produk lainnya, seperti menu makanan di warung. Untuk menekan angka pembelian, warga memilih membeli telur yang sudah rusak atau pecah karena harganya lebih murah, hanya Rp1.200 per butir. Selain itu, adapun warga yang berburu telur berukuran kecil, terutama pedagang makanan karena 1 kilogramnya bisa mencapai 20 butir, sedangkan telur ukuran normal hanya 16 butir. Buat dijual lagi atau buat apa ini Kang telurnya? Buat jualan sendiri. Jualan sendiri. Iya. Nasi goreng. Naiknya harga telur berpengaruh nggak? Ya pastinya ya pengaruh juga. Pengaruh juga ya Kang ya. Untuk biasanya kita cari yang agak kecilan. Ya rata-rata sih 20. Selain naik harga telur, kenaikan terjadi pada harga ayam potong yang awalnya Rp34.000 kini menjadi Rp38.000 per ekor. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.